Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Cikgu 2 FJR, yang mana pada kesempatan kali ini akan memberikan video pembelajaran masih di kelas 11 IPA, yaitu bab 1 dengan materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Sini kita lihat lagi peta konsepnya, hanya untuk mengingatkan lagi. Nah, untuk pertemuan kemarin kita udah pelajari tentang momen inersia, momen gaya atau torsi. Sekarang kita masuk ke momen inersia, yang mana momen inersia berhubungan dengan massa benda dan jarak partikel ke pusat rotasi. Langsung saja yang mana untuk momen inersia disimbolkan dengan I besar, yang mana untuk momen inersia merupakan besaran yang menyatakan ukuran kecenderungan benda untuk tetap mempertahankan keadaannya atau kelembamannya. Secara matematis, momen inersia ini sama dengan I besar sama dengan M kecil dikali R kuadrat, yang mana untuk momen I itu adalah momen inersia kilogram meter kuadrat, M itu adalah massa partikel dalam kilogram, sedangkan R itu adalah jarak partikel dari sumbu pusat rotasi. Jika terdapat sejumlah partikel dengan massa masing-masing M1, M2, M3 dan memiliki jarak R1, R2, R3 dan seterusnya terhadap poros, maka momen inersia totalnya adalah penjumlahan momen inersia setiap partikel, yaitu sebagai berikut. Jadi I-nya sama dengan sigma dari MI dikali RI kuadrat. Jadi kalau dia ada partikelnya ada 3, berarti M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat ditambah seterusnya. Kalau ada 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi momen inersianya dijumlahkan. Sigma ini sama dengan dijumlahkan. Berikut beberapa persamaan momen inersia benda tegar yang teratur bentuknya dan berotasi pada sumbu tertentu. Di sini ada contohnya batang silinder dengan poros melalui pusat. Jadi batang silinder porosnya melalui pusat. Jadi di sini porosnya di tengah-tengah. Maka momen inersianya adalah 1/12 M kali L kuadrat. Ini adalah panjangnya. M ini adalah massa. Begitu juga dengan batang silinder, yang mana porosnya di ujung. Itu momen inersia 1/3 ml kuadrat. Begitu juga dengan pelat segi 4, porosnya melalui pusat. Kemudian ada lagi pelat segi 4 tipis, porosnya sepanjang tepi. Ini rumusnya, yaitu I sama dengan 1/3 M kali A. Itu adalah lebarnya. Begitu juga dengan silinder berongga, rumusnya ini, silinder kejal ini, kemudian silinder tipis berongga, kemudian bola pejal dan bola tipis berongga. Jadi ini ada 9 contoh dari momen inersia benda tegar. Jadi Ananda kalau menjawab soalnya, lihat dulu bendanya itu berupa apa, batangkah, pelat segi 4, silinder atau bola. Baiklah, kita lanjutkan menentukan momen inersia benda tegar dengan prinsip teorema sumbu sejajar. Momen inersia batang silinder melalui pusat massa pada tabel di atas sudah diketahui bahwa IPM-nya sama dengan 1/12 ml kuadrat. Momen inersia batang silinder yang bergerak pada ujung batang maka digunakan dengan prinsip teorema sumbu sejajar. Jadi sekarang kita mencari berapakah momen inersianya pada ujung batang. Sebenarnya sudah diketahui di tabel, tetapi kita buktikan dengan menggunakan prinsip teorema sumbu sejajar, yang mana rumusnya adalah IS sama dengan IPM ditambah MD kuadrat.
yang mana IS itu adalah momen inersia titik pusat rotasi, IPM itu adalah momen inersia benda di pusat massa, sedangkan M itu adalah massa benda, dan D itu adalah jarak antara titik pusat massa ke titik rotasi. Sehingga untuk mendapatkan momen inersia batang silinder yang bergerak pada ujung batang dapat diperoleh, ini gambarnya. Maka jadi pusat massa tadi IPM-nya adalah, kita dapatkan IPM-nya 1/12 ml kuadrat. Sekarang bagaimanakah di titik A-nya, di mana D-nya sama dengan L/N. L itu adalah panjang batang. Jadi untuk membuktikannya kita menggunakan rumus IS sama dengan IPM ditambah MD kuadrat. Jadi sekarang kita cari yang di titik A, maka rumusnya IA sama dengan IPM ditambah MD kuadrat. Kita masukkan IA-nya sama dengan IPM tadi sudah diketahui 1/12 ml kuadrat ditambah M, D-nya kita ganti dengan L/2 dikuadratkan. Sehingga didapatkan IA sama dengan 1/12 ml kuadrat ditambah L dikuadratkan dapat, kemudian 2 dikuadratkan menjadi 4, berarti 1/4 ml kuadrat. Maka IA sama dengan 1/12 ml kuadrat ditambah, samakan penyebutnya 3/12. Penyebutnya sudah sama 12, maka bisa dijumlahkan. IA sama dengan 4/12 ml kuadrat. Maka IA sama dengan 1/3 ml kuadrat. Terbukti sesuai dengan tabel di atas yang telah kita ketahui bersama, bahwa untuk di batang yang berada di ujung dengan momen inersianya adalah 1/3 ml kuadrat. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa besar momen inersia benda tegar dipengaruhi oleh bentuk atau ukuran benda, kemudian massa benda, dan sumbu pusat rotasi. Sampai di sini sudah paham. Sekarang kita lanjut contoh soal. Yang mana contoh soal, perhatikan gambar berikut. Sama dengan tadi, yang mana soalnya adalah ini batangnya berputar di titik O. Yang mana batang AB massa 2 kg diputar melalui titik A, ternyata momen inersianya 8 kg meter kuadrat. Tentukan momen inersia batang tersebut jika diputar di titik O, di mana panjang AO sama dengan OB. Sebenarnya kita bisa menggunakan teorema sumbu sejajar tadi. Tetapi di sini sudah diketahui bahwa momen inersianya kalau diputar di titik A, yaitu 8 kg meter kuadrat, maka kita langsung menggunakan perbandingan, yaitu IO-nya sama dengan itu inersia di titik O 1/12 ml kuadrat dan IA-nya sama dengan 1/3 ml kuadrat. Karena diketahui tadi, jadi diperoleh IO per IA sama dengan 1/12 ml kuadrat sama dengan 1/3 ml kuadrat. Maka IO per IA sama dengan 3/12. Ini. Jadi 1/12 dibagi 1/3 dapatnya 3/12. Maka IO sama dengan IA kita ganti dengan 8 sama dengan 1/4. Sederhana dari 3/12 1/4. Sama-sama dibagi 3 ya. Sama, berarti IO-nya sama dengan kali silang 8/2. Maka hasilnya adalah 4 kg. Berarti ini salah ya. Bukan 2. Maaf. Berarti hasilnya 4 kg meter kuadrat. Sampai di sini dulu. Semoga Ananda di rumah dapat memahami tentang konsep momen inersia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.